Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat pada kita semua. Dan yang terhormat teman-teman sekalian, teman-teman SDN 1 Kajen yang saya cintai. Di sini pada hari ini Kamis 14 November 2024, saya akan menyampaikan tentang rencana tindak lanjut, ya, juga itu sebagai bagian dari tugas akhir dari PKP PJOK diseminasi gelombang 1 tahun 2024. Untuk itu di sini untuk judulnya itu adalah melestarikan warisan budaya dalam permainan tradisional. Ya. Untuk sebelum kita lanjut, agar nanti di dalam penyampaian kita dapat lancar dan tidak ada suatu halangan apapun, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dipersilakan. Doa saya, ya. Sebelumnya saya bacakan di sini untuk susunan acara. Untuk susunan acara yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah sambutan dari kepala sekolah, yang ketiga adalah penyampaian RTL, yang keempat lain-lain, dan yang kelima adalah penutup. Untuk acara yang pertama yaitu adalah pembukaan. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang kedua adalah pembukaan dan sambutan. Karena dikarenakan ibu kepala sekolah sedang ada tugas dinas di luar, maka dalam hal ini untuk sambutan kepala sekolah diwakili oleh Bapak Indika. Waktu dan tempat kami persilakan Pak Indika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN 1 Kajen. Marilah pertama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan siang hari ini kita masih diberi kesehatan tanpa kurang suatu apapun. Selanjutnya mewakili kepala sekolah yang sedang berhalangan hadir, mengucapkan semoga acara pada pagi hari ini berjalan lancar. Acara diseminasi rancangan pembelajaran berbasis proyek yang dilakukan oleh Pak Yudi Pradesa SPD, semoga kedepannya menjadi langkah yang bagus untuk pembelajaran anak-anak di SDN 1 Kajen. Kemudian yang sedikit yang bisa saya sampaikan, dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak Indika yang sudah mewakili dari ibu kepala sekolah yang sedang menjalankan tugas di luar sekolahan. Untuk acara yang ketiga selanjutnya yaitu adalah penyampaian rencana pembelajaran berbasis proyek, ya, rencana tindak lanjut yang akan kita laksanakan pada semester depan. Ini di sini saya mengambil judul adalah untuk melestarikan warisan budaya dalam permainan tradisional. Ya. Untuk latar belakang, permainan tradisional merupakan bagian dari warisan budaya yang memiliki nilai-nilai kearifan lokal dan berperan penting dalam pembentukan karakter siswa.
permainan ini mengajarkan berbagai aspek positif seperti kerjasama, sportivitas, kreativitas, serta memperkuat interaksi sosial antar siswa. Namun di era modern ini permainan tradisional semakin jarang dimainkan oleh anak-anak karena tergeser oleh permainan yang berbasis teknologi seperti video game dan permainan digital lainnya. Dalam konteks ini sekolah berperan penting sebagai tempat untuk mengembangkan pendidikan karakter dan melestarikan budaya bangsa melalui pengenalan permainan tradisional. Melalui kegiatan ini dengan adanya program P5 yang bertema kearifan lokal, kami berencana mengadakan kegiatan permainan bagi siswa mulai dari engklek, dakon, buka kodor, lompat tali dan lain sebagainya sebagai langkah mengingat dan melestarikan permainan tradisional agar tidak punah atau hilang. Nah, di sini dari latar belakang ini kita juga sudah melihat fenomena-fenomena yang ada, ya. Bagian siswa itu bahkan ada yang tidak tahu apa yang namanya gobak sodor, apa yang namanya engklek, apa yang namanya dakon, ya. Bahkan di kelas-kelas bawah, kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu ada yang sama sekali tidak mengenal permainan tradisional. Makanya dalam hal ini kan kita sebagai pendidik dan juga sebagai penerus bangsa, kita juga harus mengenalkan warisan budaya di peserta didik kita. Nah, untuk tujuan program yaitu adalah melestarikan budaya lokal. Yang kedua, siswa mengenal berbagai macam tradisional. Yang ketiga adalah mengembangkan kemampuan kolaborasi dan sosial siswa. Nah, dalam hal mengembangkan kemampuan kolaborasi dan sosial siswa ini adalah nanti di sistem kerjasama dan juga sportivitasnya. Yang selanjutnya adalah siswa dapat menghargai dan melestarikan budaya lokal. Nah, di sini kalau kita tidak mengenalkan budaya-budaya yang ada di sekitar kita, tidak mungkin siswa itu juga akan istilahnya mengenal, mencintai budaya lokal yang ada di sekitarnya. Saya yakin untuk setiap budaya lokal yang ada di daerah itu berbeda-beda. Misalnya yang dari Mbak Ulan ada permainan apa namanya di sana? Contohnya engklek ada, dan juga dakon ada. Nah, ya di Mbak Ulan itu dari daerah Pekalongan mungkin namanya sama, tetapi peraturannya pasti akan berbeda. Begitu juga di tempatnya Pak Dika yang dari Kulon Progo, itu juga pasti ada namanya sama, tapi peraturannya berbeda, atau mungkin peraturannya sama tapi namanya berbeda. Nah, itu adalah dari bagian dari kearifan lokal. Yang selanjutnya adalah meningkatkan kreativitas dan inovasi siswa. Nah, di sini siswa dituntut untuk bagaimana cara melakukannya. Setelah kita memberikan contoh, nah, siswa itu berpartisipasi aktif untuk melakukan atau melaksanakan kegiatan ini, ya. Misalnya pada waktu lompat tali, nah lompat tali untuk pada posisi tinggi, nah itu bagaimana caranya mereka berinovasi atau berkreasi supaya bisa melompat. Kalau hanya pendek itu kelas 1 TK aja bisa. Nah, untuk selanjutnya adalah mengoptimalkan kesehatan fisik. Nah, di fisik UK ini tentunya untuk kesehatan fisik itu pasti ditekankan, ya. Walaupun untuk di SD itu tidak secara mendominan seperti
seperti di tingkat lanjut. Nah, karena di SD itu adalah tingkat dasar, jadi kita hanya mengenalkan kegiatan-kegiatan untuk fisiknya, yaitu dengan dikolaborasikan dengan suatu permainan. Mungkin ada tambahan lagi atau penyempurnaan dari Bapak Ibu? Belum ada? Kalau belum ada, saya lanjutkan untuk yang selanjutnya, yaitu adalah tujuan atau program pendidikan dari tujuan program rencana tindak lanjut, ya. Yang pertama adalah tujuannya yaitu adalah melestarikan budaya lokal. Yang kedua, siswa dapat mengenal berbagai macam politik budaya. Nah, sekarang capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan, ya. Nah, capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan dari pengenalan warisan budaya tadi, yaitu adalah siswa mengenal jenis permainan tradisional, asal usul dan nilai budaya. Jadi sewaktu kita nanti memberikan contoh atau setelah memberikan simulasi, nah, kita bisa merefleksikannya dengan apa asal usul dari mana, kok bisa engklek itu kok bisa dinamakan engklek, kenapa kok menggunakan yang namanya bahasa Jawanya wingko. Nah, dan kita juga harus bisa menjelaskan nilai-nilai budaya yang ada di dalamnya, misalnya kerjasama ataupun yang lain. Ya. Untuk yang kedua adalah siswa dapat berkomunikasi efektif, bekerja dalam tim, dan menunjukkan keterampilan sosial yang baik. Nah, ini adalah berkomunikasi efektif itu dapat misalnya yang belum bisa ataupun diajarkan ke temannya yang sudah bisa, bekerja sama dalam tim dan menunjukkan keterampilan sosial yang baik. Karena di dalam permainan tradisional ini ada yang dilakukan secara individu, ada yang dilakukan secara kelompok. Terus yang selanjutnya adalah siswa meningkatkan keterampilan motorik dan kreativitas siswa dalam bermain dan memodifikasi permainan tradisional. Nah, ini khususnya ini adalah yang kelas tinggi. Untuk yang kelas 4, 5, 6 ini diminta untuk bisa memodifikasi permainan tradisional. Oke, misalnya kalau belum ada apa itu bola, nah itu bisa kita menggunakan alat-alat yang ada, menggunakan barang-barang bekas, bisa membuat apa itu namanya dikumpulkan, dibuat bola dan ditali. Nah, terus keterampilan motorik dan kreativitas dalam bermain dan modifikasi permainan tradisional seperti yang sudah saya katakan tadi, yaitu keterampilan gerak, kreativitas. Ya. Yang selanjutnya adalah siswa lebih termotivasi dan antusias mengikuti pembelajaran melalui permainan tradisional. Nah, biasanya untuk permainan tradisional ini karena kan bersifat menyenangkan, ya, bersifat menyenangkan. Nah, itu biasanya membuat penasaran bagi siswa, ya, utamanya biasanya kelas bawah itu biasanya membuat penasaran, ya, daripada apa itu permainan modern yang ada sekarang. Nah, kita bisa mengenalkan seperti itu. Terus siswa mengembangkan karakter positif seperti sportivitas, kejujuran, kerjasama, dan tanggung jawab. Nah, di sini saya jelaskan, yaitu adalah karakter positif
yang ada atau harus ditekankan di pada peserta didik. Khususnya itu kerjasama dan rasa tanggung jawab. Nah, ya, biasanya untuk kerjasama itu walaupun dalam tim itu masih ada sedikit dominan individu. Misalnya, ya, bermain lempar tangkap bola tangan, ya, untuk permainan tradisionalnya. Itu apa? Bolanya masih dipegang sendiri, nah, dibawa lari sendiri dan diletakkan di dalam sebuah keranjang atau apapun yang itu dimuat atau bisa dinilai, ya, bisa untuk mencetak skor. Itu biasanya masih ada rasa kepribadiannya seperti itu. Jadi kerjasamanya yang kurang. Nah, dan rasa tanggung jawab juga. Nah, setelah salah tapi tidak mau apa, nah, atau kalah tidak bisa menerima kekalahan. Biasanya yang kalah apa? Malah langsung mengejek lawannya, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya yaitu adalah struktur program dan rekan sejawat dalam komunitas belajar. Untuk satuan pendidikan yaitu adalah SD Negeri 1 Prajen, ya. Nah, dan juga untuk target yaitu adalah target di sini kelas 1 dan sampai dengan kelas 6. Jadi semua dari mulai kelas 1 sampai dengan kelas 6 kita libatkan, ya. Jumlah peserta di tempat kita ada 108. Untuk topik adalah topik yang saya ambil atau tema yaitu adalah sport education, ya. Jadi mengedukasikan olahraga, utamanya adalah olahraga permainan tradisional. Nah, untuk yang selanjutnya elemen kelima adalah mengenalkan permainan tradisional, belajar bermain dengan kerjasama dan gotong royong. Nah, untuk aset sekolah yang dimiliki adalah SDM. SDM itu adalah manusia itu adalah guru-gurunya yang ada di sini. Nah, termasuk nanti ada penjaga dan yang lainnya. Terus sosial, ya. Sosial adalah rasa kepedulian, dan finansial adalah keuangan untuk di SD negeri kita ini didukung dari dana BOS. Nah, fisik itu adalah dari bangunan kita juga sudah memiliki halaman yang bisa kita pakai, ya, walaupun untuk aset fisik ini kita masih terbatas, ya. Kalau dipakai untuk 108 siswa nanti tetap tidak bisa tidak bisa kondusif, ya, seperti itu. Nah, untuk aset yang selanjutnya adalah agama dan budaya. Nah, untuk kebetulan di sekolah kita untuk agama dan budaya, agamanya itu adalah Islam semua, dan kebudayaan di sini juga kebudayaan Islam. Jadi selain non Muslim itu alhamdulillah tidak ada. Jadi kita bisa mengkolaborasikan dengan baik. Nah, untuk waktu di sini saya mengambil 4 kali pertemuan di masing-masing kelas dan di 2 kali pertemuan kolaborasi antar kelas, ya. Nah, nanti waktunya bagaimana? Nah, besok biasanya nanti waktu saya ambil pada waktu jam pelajaran saja. Nah, untuk struktur kepanitiaan di program ini yaitu adalah penanggung jawab kepala sekolah kita yaitu Ibu Yani Astuti. Untuk koordinator saya sendiri, sekretaris Ibu Evi Astuti. Untuk bendahara yang mengurus keuangan itu Ibu Ria Astuti. Untuk pendamping siswa yaitu adalah guru PJOK dan seluruh guru kelasnya
masing. Jadi nanti saya minta juga untuk dari partisipasi dari guru, Bapak Ibu guru kelas. Nah, ini adalah dari struktur program dan rekan sejawat. Nah, untuk kapasitas yang dimiliki sekolah, nah tadi sudah saya utarakan, yaitu adalah untuk aset manusia, SDM, aset fisik, aset budaya, aset finansial, aset lingkungan atau alam, aset sosial. Nah, tadi sudah saya jelaskan, tidak saya perlu panjang lebar ya, langsung. Ya. Nah, rencana evaluasi. Nah, di sini untuk evaluasi itu nanti dilakukan per kelas. Ya. Nah, untuk evaluasi dibagi menjadi 3 tahap, yaitu tahap awal program, yaitu memiliki awal program menilai pengetahuan dasar siswa tentang permainan tradisional dan kesiapan fisik. Nah, kita tanya satu persatu ataupun bisa kelompok. Ya. Nah, siapa yang tahu permainan engklek? Nah, nanti kan bisa tunjuk jari ataupun bahkan tidak ada yang menjawab, bahkan tidak ada yang tahu. Nah, itu kita bisa mengutarakan atau menjelaskan ke peserta didik, ya, dan kesiapan fisik mereka. Untuk yang kedua, evaluasi pada tengah program, nah, yaitu pada waktu mereka melakukan mengobservasi partisipasi dan keterlibatan siswa dalam permainan. Ya, untuk mengobservasi partisipasi siswa dalam permainan, yaitu kita lihat, nah, melalui pengamatan, ya, melalui pengamatan bagaimana partisipasi siswa, bagaimana keterlibatan siswa dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Nah, untuk yang terakhir adalah tahap yang terakhir, akhir program, yaitu merefleksi kelompok ataupun individu, ya, baik itu keterampilan fisik, kerjasama dan sikap, ya, untuk individunya. Nah, keterampilan fisiknya seharusnya kamu loncate ojo ngebrok tapi apa berputar. Nah, seperti itu kita contohkan, seperti itu kerjasama dan sikapnya. Untuk sumber data dari evaluasi ini adalah dari observasi dan refleksi setelah permainan. Jadi setiap sehabis melakukan kegiatan kita refleksi, ya, oh kamu seharusnya seperti ini, kamu sudah bagus, nah, ya, dan lain sebagainya. Yang kedua, sumber data yang kedua adalah pengamatan dan diskusi. Nah, di sini mungkin ada tantangan tersendiri, ya, tantangan-tantangan bagi kita yang nanti akan kita hadapi bersama, yaitu adalah antusias peserta didik kurang saat mengikuti serangkaian kegiatan. Itu pasti ada, ya, pasti di setiap kelas. Nah, entah itu 1 atau 2 itu ada, ya. Tapi kita harapkan semuanya dapat aktif dan antusias semua. Nah, kesulitan siswa dalam memahami aturan permainan. Nah, ini biasanya untuk yang kelas bawah, ya. Yang selanjutnya adalah keterbatasan waktu untuk melakukan refleksi secara mendalam. Nah, yang selanjutnya adalah cuaca yang tidak menentu. Nah, biasanya kan untuk sekarang cuaca itu panas. Nah, di tengah-tengah kegiatan pasti akan mendung dan hujan. Nah, seperti itu. Karena cecak lah gimana? Oh, cecak semanten. Mungkin ada tambahan atau pertanyaan dari Bapak Ibu guru? Ini kalau untuk sarana dan prasarananya itu apakah anak membawa dari rumah atau dari sekolah menyiapkan? Oh ya, betul. Ya, untuk tadi belum ada ya. Ya, itu saya jelaskan juga. Untuk sarana dan prasarananya
itu nanti kita sediakan, tapi mereka juga membawa dari rumah. Tetapi awalnya kita pancing dengan mereka dulu, biar mereka itu juga tahu, oh alatnya lompat iki, oh alatnya dulu apa dakon itu. Nah, jadi mereka juga ya tahu, walaupun itu hanya pada waktu misalnya dakon, dakon ada yang namanya kecik. Nah, kecik itu tidak usah membawa semua, cukup satu orang cukup membawa 5 ataupun disuruh membawa 2. Yang limo kangelan borwae saiki golek kecik yo angel, wis ora langsung sawu. Nah, itu bisa diganti juga yang lain. Nah, nanti untuk kelengkapannya dari kita, ya. Jadi supaya hanya untuk memancing siswa supaya mereka tahu. Mungkin itu. Ada yang lain? Coba saya mau bertanya Pak Didi. Nggih. Terkait tadi yang dijelaskan oleh Tuhan, fenomena yang didapati siswa itu mungkin anak kelas 1, anak kelas 2, anak kelas 3 itu tidak mengenal yang namanya permainan tradisional. Nah, bagaimana tanggapan Pak Yudi, atau Pak Yudi punya strategi apa untuk mengenalkan permainan tradisional kepada anak-anak yang belum tahu ini? Terima kasih. Ya, terima kasih. Nah, itu pertanyaan yang cukup bagus, ya. Nah, untuk makanya dalam kegiatan ini, karena di tujuan awal itu sudah kita jelaskan, nah yaitu adalah melestarikan budaya lokal. Nah, strategi dari saya itu kita secara bertahap nanti, mulai dari kelas bawah dulu, kelas bawah, kelas 2 kelas 1 2, kelas 3 4, dan kelas 5 6. Itu dimulai dari bawah dulu. Kalau semuanya dikolaborasikan, nanti tetap tidak kondusif, kurang kondusif. Bahkan kita mengenalkannya juga akan semakin sulit. Makanya kita pada waktu awal kita rencanakan kita ambil per kelas untuk kolaborasinya 2 kelas atau berapa kelas, ya. Supaya kita juga tidak sulit untuk mengenalkan kepada mereka. Kalau secara kolaborasi nanti secara keseluruhan nanti kita yang kerepotan sendiri. Itu mungkin dari strategi dari kami, Pak Akbar. Mungkin ada yang lain? Monggo, Bapak Ibu. Oh ya, untuk daftar hadir, nah, jangan lupa ya, untuk daftar hadir, monggo Bapak Ibu. Nah, daftar hadirnya diisi dulu. Nah, lupa untuk daftar hadirnya. Mungkin ada tambahan ataupun evaluasi yang ada. Monggo Pak Dika. Terima kasih Pak Yudi atas paparannya. Sangat baik sekali ya Pak Yudi mengangkat tema tentang permainan tradisional, karena kita ketahui bahwa anak-anak kita sekarang sudah tidak pernah menyentuh permainan tersebut, sudah digantikan dengan permainan modern, yaitu gadget ataupun PlayStation. Tetapi Pak Yudi mengangkat permainan tradisional tentunya sangat baik sekali, supaya anak-anak bisa kembali seperti dulu, bermain juga sambil mengolah fisik. Jadi tentunya apabila ini berhasil, nanti semoga bisa diterapkan oleh anak-anak di rumah, tidak hanya di sekolah saja, menjadi kebiasaan yang baik untuk anak-anak, supaya anak-anak tidak hanya berdiam diri di rumah. Oke, itu saja yang bisa saya tambahkan. Pak Yudi. Ya, terima kasih Pak Dika atas penguatannya, ya. Ya, mungkin memang di sini saya sebetulnya sudah lama sekali ingin membuat program ini, bahkan sebelum ada kegiatan diseminasi ini. Nah, tetapi
karena saya juga belum tahu bagaimana saya harus melangkah dari mana, itu saya juga belum tahu ya. Makanya dengan adanya program ini ya, dan program diseminasi PKD PJUK itu juga saya terbantu. Jadi saya bisa menyalurkan apa yang menjadi unek-unek saya, program yang akan dilaksanakan ya, mungkin program sederhana tetapi kembali dari kita sendiri, dari kita kembali ke kita. Soalnya juga fenomena dari yang ada di sekitar kita seperti itu ya. Bahkan karakter-karakter siswa itu terbentuk bukan dari lingkungan sekolah tidak, tetapi dari lingkungan game ya. Kita lihat di lingkungan masyarakat kita sendiri, di sekitar kita, pada waktu mereka bermain game itu malah omongannya itu malah omongan dewasa semua ya. Nah, omongannya itu bahasanya itu bahasa dewasa semua. Jadi kan itu yang menjadikan saya itu istilahnya kok terenyuh gitu loh. Nah, gitu. Nah, mungkin ada penguatan yang lain? Monggo. Mungkin ada yang lain? Monggo. Namanya kuliah tadi kan, kalau kuliah usulnya disisipkan pada saat jam olahraga. Mungkin kalau saya lebih dari itu Pak. Jadi pembiasaan setiap hari gitu. 1 minggu sekali atau berapa gitu. Nah itu bisa ditambahkan dalam kegiatan pembiasaan. Ya, itu juga bisa Bu untuk kegiatan pembiasaan di setiap itu pagi ataupun setiap pulang sekolah, itu juga bisa dilakukan seperti itu. Nah, itu nanti juga akan menjadi masukan kita juga semua. Nanti akan kita rembuk bersama-sama setelah kegiatan personilnya itu komplit. Nah, itu juga nanti kita akan sampaikan ke kepala sekolah kita dan juga komite yang ada. Mungkin itu. Jadi terima kasih Bu Bulan atas masukannya. Mungkin saya kira cukup ya untuk paparan dari rencana ini. Untuk yang terakhir adalah kegiatannya adalah penutup. Ya, sebelum ditutup saya sampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang sudah berkenan untuk sosialisasi dalam rangka mengenalkan warisan budaya lokal yang ada di sekitar kita melalui permainan tradisional ya. Budaya di sekitar kita itu sebetulnya banyak, tetapi kita lebih mudah mengenalkan dalam atau dikemas di dalam suatu permainan ya. Ada yang namanya gotong royong itu pada waktu misalnya uding. Nah, uding kan juga butuh kerjasama dan gotong royong. Engklek itu juga, terus bentik dan lain sebagainya ya. Ya, terima kasih sebelumnya. Marilah kita tutup acara pada pagi hari ini ya dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah.